apakah boleh seseorang dengan kelainan orientasi seksual ini diterapi supaya menjadi heteroseksual atau normal? Boleh saja, yang penting pasiennya setuju dan bukan karena paksaan. Dan tentunya harus diperhatikan, jangan sampai terapi ini menjadi iatrogenik atau menimbulkan masalah kejiwaan yang tambah parah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Get Beauty bersama saya Dr. Gregory Budiman. Channel ini memberikan informasi dan edukasi mengenai masalah kesehatan dan dunia estetika. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini, bunyikan loncengnya, dan bagikan video-video di channel ini kepada teman-teman Anda. Tampil cantik, percaya diri, dengan Get Beauty. Topik hari ini adalah pembahasan mengenai LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Topik ini sangatlah kontroversial karena menjadi permasalahan sengit antara agama dan ilmu kedokteran. Seperti kita ketahui bahwa tentunya semua agama tidak ada yang setuju terhadap LGBT ini. Namun, menurut ilmu psikiatri yang terkini, LGBT hanya merupakan variasi orientasi seksual dan bukan merupakan penyakit yang harus diobati. Orientasi seksual ini yang lazim adalah heteroseksual. Namun ada beberapa variasi yang tidak lazim, yaitu homoseksual, biseksual, dan aseksual. Orientasi seksual ini adalah bawaan orang tersebut dari lahir. Namun manifestasinya mungkin saja bisa dipengaruhi atau dipicu oleh lingkungan. Jadi, apakah LGBT ini menular? Mestinya tidak. Dari penelitian-penelitian di bidang psikiatri, orientasi seksual tidak dapat dimanipulasi atau diubah. Lalu bagaimana dengan orang yang tadinya normal atau hetero, kemudian dia berubah menjadi homo? Itu sudah ada underlying bisex atau homo dari lahir. Hanya saja kesempatan atau faktor lingkunganlah yang menjadi pemicu kejadian tersebut. Lalu, apakah variasi orientasi seksual ini harus diobati? Menurut ilmu psikiatri, tidak perlu. Mencoba mengubah orientasi seksual seseorang justru dapat memperparah atau menambah masalah kejiwaan orang tersebut. Seperti sudah saya sering analogikan tentang organ jantung. Jantung lazimnya terletak di sebelah kiri rongga dada. Namun, ada sebagian kecil orang yang memiliki letak jantung di sebelah kanan yang disebut dextroposisi. Lalu, apakah jantungnya harus dipindah dari sisi kanan ke sebelah kiri? Tentu saja tidak perlu. Demikian pula dengan orientasi seksual. Kita tidak perlu susah payah mengubah orientasi ini. Yang perlu kita lakukan adalah membimbing orang tersebut agar tetap sehat, bisa bersosialisasi, bisa beraktivitas seperti orang normal, dan tentunya bisa hidup dalam norma dan tatanan umum yang berlaku. Orientasi seks ini bukan hanya sekedar masalah hubungan seksual, namun masalah perasaan cinta, filia, dan eros. Semua kejahatan seksual, baik hetero maupun homo, itu kan harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak pandang bulu. Jadi, bila sudah masuk ke ranah penyimpangan publik, maka siapapun itu akan mendapatkan perlakuan dari norma dan hukum yang sama. Oleh sebab itu, kita harus dapat memisahkan antara ranah privasi dan ranah publik yang ada hukum atau normanya. Memang, orang dengan variasi orientasi seks ini banyak yang mengalami masalah kejiwaan oleh karena
banyak faktor seperti tekanan dari keluarga, dari teman-teman, dari komunitas, dan lain-lain. Disinilah peran dari tenaga profesional dan tokoh agama agar mereka dapat hidup secara normal dan sehat secara kejiwaan. Lalu, apakah boleh seseorang dengan kelainan orientasi seksual ini diterapi supaya menjadi heteroseksual atau normal? Boleh saja, yang penting pasiennya setuju dan bukan karena paksaan. Dan tentunya harus diperhatikan, jangan sampai terapi ini menjadi iatrogenik atau menimbulkan masalah kejiwaan yang tambah parah. Tapi sekali lagi saya katakan, dalam ilmu psikiatri yang terkini, orientasi seksual tidak bisa atau sangat sulit diubah. Jadi fokusnya sebaiknya pada kesehatan jiwa pasien tersebut, bukan pada orientasi seksualnya, gitu. Jadi yang penting, patologis atau tidaknya adalah bagaimana seseorang itu bisa hidup sehat, tidak merugikan orang lain, bisa bersosialisasi, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan tentunya tidak melanggar ketertiban atau norma umum. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila Anda ingin berdiskusi, silahkan chat di kolom komentar, nanti akan saya respon satu persatu. Sekian, terima kasih, salam sehat untuk kita semua.